Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping Kasadayana, Patepangdi Sarang Abdi di channel pembelajaran matematika Pak Anton. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal tentang limit fungsi trigonometri bentuk tak hingga, di mana soal-soal yang akan saya bahas berbeda bentuk dan tipe soalnya dengan soal-soal yang udah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi tonton sampai dengan selesai videonya dan pahami baik-baik setiap penjelasannya. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang nomor pertama. Di sini ada soal limit X mendekati tak hingga 1 min cos 6 per X per tangan kuadrat 4X. Ingat, di video sebelumnya konsep limit fungsi trigonometri dalam penyelesaian soal itu, langkah awalnya kita akan memisalkan terlebih dahulu si X sama dengan 1 per Y dan 1 per X sama dengan Y. Nah, tapi ketika kalian nanti dalam pelaksanaan ujian yang sesungguhnya, baik itu di ujian semester atau di UTBK, untuk mengefektifkan waktu, kalian tidak mungkin menulis si pemisalan ini di buku coret-coret kalian. Yang penting kalian ingat-ingat aja konsep awalnya atau konsep dasarnya, bahwa kalau si X itu akan kita misalkan 1 per Y dan 1 per X akan kita misalkan dengan Y. Jadi ketika mengerjakan soal langsung diubah saja. Setiap yang ada X-nya ganti 1 per Y, setiap yang ada 1 per X ganti dengan Y. Maka soal ini akan berubah bentuknya menjadi limit, ingat, Y mendekati 0, 1 min cos. Nah, ini kan ada 1 per X nih. Berarti kita ganti dengan Y. Berarti 1 min cos 6 Y per tangan kuadrat. Ini 4 per X sama aja dengan 4 dikali 1 per X. Ada 1 per X juga. Berarti kita akan ganti dengan Y. 4 Y. Nah, kalau udah seperti ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini udah sama dengan konsep limit trigonometri yang biasa. Ada soal limit Y mendekati 0, 1 min cos 6Y per tangan kuadrat 4Y. Ingat, langkah pertama, kalian akan mengubah terlebih dahulu nih bentuk 1 min cos 6Y ini dengan menggunakan sudut rangkap atau rumus sudut rangkap trigonometri. Nah, bagaimana nih cara pengubahannya? Ingat lagi video-video sebelumnya. Kalau ada soal 1 min cos 6Y atau cos 6Y min 1, pasti perubahannya itu nanti 2 sin kuadrat. 6Y dia nanti selalu dibagi 2 menjadi 3Y. Terus kalau cosnya negatif, dia jadi positif. Terus kalau cosnya positif, perubahannya akan menjadi negatif. Yang penting setiap ada soal 1 min cos atau cos min 1, perubahannya pasti 2 sin kuadrat 3Y. Paham ya? Nah, untuk soal ini maka akan berubah bentuknya menjadi limit Y mendekati 0, 1 min cos 6Y ini di sini cosnya negatif, maka perubahannya menjadi positif kan, 2 sin kuadrat 3Y per yang bawah tetap tangan kuadrat 4Y. Nah, maka hasil akhirnya sama dengan ini kan udah sama nih jumlah suku yang atas sama yang bawahnya, udah ada 2. Yang atas ada sin kuadrat 3Y nih. Ada 2 kan, ada kuadratnya, yang bawah pun ada kuadratnya, tangan kuadrat 4Y. Maka tinggal kita ambil koefisien-koefisiennya saja atau angka-angkanya saja. Yang atas ada 2 dikali 3 kuadrat. Sedangkan yang bawah ada 4 dikuadratin. Berarti sama dengan 3 kuadrat 9, 9 kali 2, 18 per 4 kuadrat 16. Kalau kita sederhanakan menjadi 9 per 8. Paham ya?
Ini untuk soal yang pertama. Sebelum ke soal nomor 2, perhatikan dulu. Nanti kalian bertemu bentuk yang seperti ini. Limit X mendekati θ hingga sin X per X. Ingat kan, kalau dalam konsep limit trigonometri yang biasa, kalau ada limit X mendekati 0, bukan θ hingga sin X per X itu menjadi 1. Tapi kalau dalam konsep yang bentuk θ hingga, nanti sin X per X itu akan menjadi 0. Jadi kalau ada soal limit X mendekati θ hingga sin 4X per 2X, nah ini langsung saja jawabannya sama dengan 0. Jadi gak usah kalian ganti dengan X-nya diganti dengan 1 per Y. Jadi langsung aja ketemu jawabannya 0. Ini ada teorema limit bentuk θ hingga. Nah tapi biasanya jarang banget nih soal-soal yang seperti ini. Biasanya dalam konsep atau soal limit trigonometri θ hingga itu pasti nanti soalnya itu adalah 6 per X. Jadi di samping si trigonometrinya itu nanti sudutnya pasti 6 per X terlebih dahulu, atau bentuk pecahan terlebih dahulu, atau tangan kuadrat juga 4 per X. Jarang yang langsung cos 6X atau tangan kuadrat 4X. Paham ya? Tapi kalau ada ketemu soal yang seperti ini, perubahannya seperti ini, langsung sama dengan 0. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal limit X mendekati θ hingga sin kuadrat 3 per X min cos 2 per X tambah 1 per 2 per X tangan 4 per X. Nah, langkah awal sama seperti yang tadi, otomatis pemisalannya nanti setiap yang ada X-nya kita akan ganti 1 per Y, dan setiap yang ada 1 per X-nya kita akan ganti dengan Y. Maka bentuk ini akan menjadi, karena variabel X akan diganti dengan Y, maka pendekatannya pun akan berubah nih, menjadi Y mendekati 0. Kemudian sin kuadrat, ini kan 3 dikali 1 per X nih, berarti menjadi 3Y min cos 2 per X menjadi 2Y tambah 1 per 2 per X menjadi 2Y, tangan 4 per X menjadi tangan 4Y. Nah, kalau udah seperti ini, coba kalian perhatikan kelompok yang ini, dari min cos 2Y tambah 1. Nah, ini kan sama nih dengan kelompok atau dengan rumus sudut rangkap yang 1 min cos 6Y, dimana satunya positif, cosnya negatif. Benar kan? Satunya positif, cosnya negatif. Maka nanti perubahannya akan menjadi limit Y mendekati 0 sin kuadrat 3Y, tetap tulis. Tadi kan kalau cosnya negatif, satunya positif, itu hasil perubahannya akan menjadi plus kan? Plus 2 sin kuadratnya 2Y ini selalu dibagi 2 menjadi 1 kan. Kalau 1 gak usah ditulis, jadi 2 sin kuadrat Y didapat dari perubahan min cos 2Y tambah 1 per yang bawah tetap tulis 2Y tangan 4Y. Nah, kalau udah seperti ini, kalau ada bentuk yang atasnya penjumlahan, si penyebutnya ini sendiri, itu kan si bawahnya ini itu bisa dipecah ikut ke yang kiri, ikut juga ke yang kanan. Maka akan menjadi, kalau kita pecah, limit Y mendekati 0, pertama sin kuadrat 3Y per, tulis lagi 2Y tangan 4Y. Tangan 4Y. Ditambah limit Y mendekati 0, 2 sin kuadrat Y per 2Y tangan 4Y. Ingat ya, jadi si penyebutnya ini dia harus ikut ke yang kiri, harus ikut juga ke yang kanan. Jangan satu-satu nih, karena ini satu kelompok. Berarti kalau udah seperti ini kan udah satu atau udah konsep limit trigonometri yang biasa kan. Atas udah ada 2 suku nih. Ada kuadrat, bawah juga ada 2 suku, 2Y sama tangan 4Y. Tinggal ambil angka-angkanya saja. Yang atas
3 kuadrat per yang bawah 2 kali 4. Ditambah yang ini pun sama nih. Yang atas ada 2 suku sin kuadrat Y. Yang bawah ada 2Y sama tangan 4Y. Tinggal ambil angka-angkanya saja. Ini 2 dikali 1 kuadrat per 2 dikali 4 juga. Sama dengan 3 kuadrat 9 per 8 ditambah 2 per 8. Maka hasil akhirnya menjadi 11 per 8. Paham ya untuk soal yang nomor 2? Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Limit X mendekati θ hingga cos kuadrat 1 per X min 1 per tangan 2 per X dikali sin 4 per X. Kita ingat lagi sama konsep awalnya, kita akan memisalkan 1 per X-nya diganti dengan Y, dan setiap yang ada X-nya ganti dengan 1 per Y. Maka akan menjadi limit Y mendekati 0 cos kuadrat 1 per X. Berarti akan menjadi cos kuadrat Y. 1 per X-nya ganti sama Y. Min 1 per tangan 2 per X menjadi tangan 2Y. Dikali sin 4 per X menjadi 4Y. Nah, setelah ini perhatiin di sini ada bentuk cos kuadrat Y min 1. Nah, ini kan pakai rumus identitas trigonometri. Jadi kalau ada cos kuadrat Y min 1, nanti perubahannya menjadi min sin kuadrat Y. Ingat lagi di video-video sebelumnya. Atau kalau ada 1 min cos kuadrat Y, nanti perubahannya menjadi sin kuadrat Y. Jadi kalau cosnya positif, perubahannya dia menjadi negatif. Kalau cosnya negatif, perubahannya dia menjadi positif. Ingat lagi ya. Maka ini akan menjadi limit Y mendekati 0, cos kuadrat Y min 1 kita ganti dengan min sin kuadrat Y per yang bawah tulis lagi tangan 2Y sin 4Y. Nah, kalau seperti ini udah bentuk limit trigonometri yang biasa. Atas ada 2 suku nih, sin kuadrat Y sama sin kuadrat Y. Bawah ada tangan 2Y sama sin 4Y. Tinggal kita ambil angka-angkanya saja. Atas ada min 1 dikuadratin per bawah 2 dikali 4. Berarti hasil akhirnya sama dengan min 1 per 8. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Limit X mendekati θ hingga 4X tangan kuadrat 3 per X sin 1 per 2X per 1 min cos kuadrat 3 per X. Langkah awal sama kayak tadi, kita akan mengganti si X dengan 1 per Y, dan 1 per X kita akan ganti dengan Y. Maka perubahannya akan menjadi limit Y mendekati 0, 4X ini kan akan menjadi 4 dikali 1 per Y. X-nya diganti 1 per Y. Kemudian tangan kuadrat 3 per X kita akan ganti dengan tangan kuadrat 3Y. 1 per X-nya ganti dengan Y. Nah, perhatiin yang ini. Sin 1 per 2X. Perhatiin, 1 per 2X ini itu kan sama aja dengan 1 per 2 dikali 1 per X. Jadi nanti akan kita ganti adalah 1 per X ininya dengan Y. Jadi 1 per 2 nya tetap. Maka perubahannya akan menjadi sin 1 per 2Y. Ingat-ingat, banyak yang salahnya dalam pengalaman siswa-siswa sebelumnya. Nanti perubahan sin 1 per 2X itu dia malah menjadi sin 2Y. Ingat, 2-nya tetap di bawah. Yang berubah itu 1 per X-nya diganti dengan Y. Jadi sin setengah Y. Per yang bawah 1 min cos kuadrat 3 per X itu diganti menjadi 1 min cos kuadrat 3Y. Nah, paham ya di sini? Perhatikan di sini ada 1 min cos kuadrat 3Y. Nah, konsep yang ini itu sama dengan rumus identitas trigonometri yang ini. Jadi, kalau ada sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Perhatiin konsepnya itu, yang penting angka di sini si sin ini sama angka yang di sini itu harus sama. Itu nanti pasti sama dengan 1.
Ingat, otomatis ini itu nggak harus satu, bisa berubah juga menjadi sin kuadrat 3y tambah cos kuadrat 3y. Yang penting sama-sama 3 juga. Nah, maka yang ini 1 min cos kuadrat 3y itu nanti perubahannya menjadi sin kuadrat 3y. Ingat, kalau cosnya di sini negatif, maka berubah menjadi positif. Paham ya? Berarti ini diganti dengan sin kuadrat 3y. Satu lagi nih, yang atas ini ada 1 per y. Nanti si variabel y-nya ini dia akan pindah ke bawah. Ingat konsep pecahan dibagi dengan angka biasa. Nanti si bawahnya ini pindah ikut ke bawah. Maka akan menjadi yang atas sisa 4 dikali tangen kuadrat 3y sin setengah y per yang bawah y ini tadi udah pindah menjadi y dikali 1 min cos kuadrat 3y tadi berubah menjadi sin kuadrat 3y dikali sin kuadrat 3y. Paham ya? Nah, perhatiin kalau udah seperti ini kan udah sama dengan bentuk limit trigonometri yang biasa. Atas ini udah ada 3 suku kan, tangen kuadrat 3y sama sin setengah y. Bawah juga udah ada 3 suku, y sama sin kuadrat 3y. Otomatis tinggal kita ambil koefisien-koefisiennya saja. Berarti yang atas adalah 4 dikali 3 pangkat 2 dikali setengah per yang bawah 1 dikali 3 pangkat 2. 1 dikali 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 3 pangkat 2-nya bisa kita coret. Tinggal 4 dikali setengah. 4 dikali setengah sama dengan 2. Paham ya? Oke anak-anak, cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Keempat soal yang sudah kita bahas itu merupakan soal tipe lain atau bentuk lain dari limit trigonometri tak hingga. Kalian tonton kembali videonya sampai dengan selesai, sampai dengan kalian benar-benar paham. Hatur nuhun kasadayana, wilujeng tepangdi sareng abdi di video-video salajengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.